Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Supradi Riyandi dengan PM 2478203. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas pakai tracer saya. Bukan pakai tracer, Red Hat OpenStack Administration, Core Operation for Domain Operation. Ya, dari sini ada guide exercise. Ya, bukan guide, harusnya kita jelasin. Nah, ini. Ya, lab configuring resource to launch and instance with public access. Ya, jadi kita akan meng-create public network ya, as well as a router, dan kita bakal create some floating ya. Kita bakal meng-create a floating IP, yaitu floating awan ya, berarti ini IP online ya, secara address, a key pair, virus security, group rule. Jadi kita akan security group rules ya, kita akan setting, terus we will launch an instance with public access. Jadi kita bakal membuat sebuah instance dengan public access ya. Outcomes-nya, jadi apa yang bakal kita dapat selama mengerjakan ini ya. Kalau kita sudah selesai, maka kita bakal bisa meng-create sebuah public network ya, and isolate subnet ya. Jadi kita bisa melihat membuat public network. Kita juga bisa melihat membuat configuring router ya. Terus kita bisa mengeset security group rules ya, aturan di security rules di group dan security group. Terus kita juga bisa meng-create key pair and floating IP. Terus juga yang terakhir, kita bisa menjalankan sebuah instance dengan public access. Di sini yang pertama kita harus confirm the workstation ya. Ya, kita buka di workstationnya di sini, kita open. Nah, like ya. Terus nanti kita bisa jalankan ini lab configuring review starts, kita copy. Ini ini kita student. Setelah itu kita ke activity, kita ke terminal. Ini kita Ctrl V, public review start. Ini untuk menjalankan ya, atau menyiapkan resource apa aja yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa menjalankan atau menyelesaikan lab yang ada di sini. Nah, selanjutnya setelah kita public review start, as a operator user, create the provider di center. Yang jadi kita suruh sebagai operator user, kita akan meng-create sebuah provider di center ya, namanya Ethernet Network Provider Subnet. Ini subnet ini menggunakan ya, use the following specification. Nah, specification ini dengan nama provider di center, share-nya yes, eksternalnya yes, provider network type-nya juga itu flat, terus provider physical network name-nya itu di center, subnetnya ini network subnet, DNS, gateway, location pool, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam operator production center. Nah, setelah ini oke, kalau sudah, kita tinggal masuk apa. Nah, sudah masuk, terus
terus kita ke sini terus sih teks ini kita hapus dulu ya, eksternal. Terus ini share-nya kita atur provider distance, enter saja. Nah, sudah selesai. Terus OpenStack create kita ini sesuai dengan spesifikasi yang ada tadi. Node.jp ya sudah, tinggal kita send, kita tunggu. Bentar saja. Setelah selesai kita selanjutnya di sini. Ya udah selesai ya, sudah tercreate. Kecil saja deh. Selanjutnya kita masuk ke user developer ya, kita masuk ke sini sebagai developer production RC. Selanjutnya kita gunakan OpenStack root create router 1. Salah sebenarnya. Oke, salah. Oke. Send. Ya sudah. Kita create juga ini. Terus kita suruh connect ya production subnet 1 ke project subnet. Tuh, dengan menggunakan perintah OpenStack root add subnet production router 1 production subnet 1. Oke, kita coba lagi. Kita suruh connect ke subnet production router 1 dengan sudah. Oke, sudah. Terus OpenStack set add ini provider as external gateway to router. Oke, jadi kita men-set provider distance itu di centernya sebagai external gateway. Kita send aja. Kita gunakan perintah OpenStack router set terus external gateway provider distance ininya tetap di production router 1 ya. Ya sudah berjalan. Ini selanjutnya kita akan create the production set group ya, security.
Selanjutnya ini OpenStack Security role groupnya ya. Role create protocol TCP terus di port 80. Nah, jadi ini nih untuk security-nya, security role dari supaya kita bisa mengeluhkan ya atau mengizinkan HTTP connection using default portnya 80. Jadi di sini kita izinkan supaya si HTTP itu ada di port 80 gitu untuk terhubung. Kita saja. Sudah. Nah, kalau kita lihat di sini ini TCP portnya itu di 80 ya. Port range max-nya 80, range minimalnya 80, itu berarti dia ada di port 80 ya. Oke, kita lanjut saja. Stack security group. CMP. Gimana? Salah. Saya guys. Sorry. Untung saya. Kita delete. Nah, yang ini add security rule allow ICMP protocol. Jadi kita mengizinkan supaya ICMP protokolnya itu bisa masuk ya. Makanya kan kita ingin mau buat supaya si ini itu public ya. Jadi semuanya bisa terhubung ke sini. Create protokol ICMP. Nah, di sini ICMP ya, protokol sudah. Portnya kita tidak setting di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke sini. Oh, sih. Nah, di sini kita bakal create production key pair ya. Dan menyimpannya sebagai private key untuk home production key pair. Use Chmod. Jadi kita menggunakan Chmod ya. Chmod command untuk protect the private key file. Kita di sini suruh yang pertama itu kita akan membuat sebuah production key pair 1, key pair and save the private key as a home. Nah, jadi kita save di sini. Coba dulu ya. Oke. Sudah. Kita baru gunakan ini untuk membuat, kita gunakan Chmod ya, untuk membuat security-nya. Nah, ini kita akan create random floating IP address provider
di center network, jadi kita akan membuat sebuah floating IP address yang random. Sebagai contoh, setelah itu using ini kita bakal membuat OpenStack server. Itu kita bakal membuat production create name production server using kita membuat production server 9. Satu shelternya non, karena memang kita buat random dari yang di atas ini. Kita lihat ini non, portnya juga non. Ini floating IP address-nya random ya, karena kita nggak settingan tadi. Sudah, nanti kita buat ini associate the floating IP address with the instance. Jadi kita bakal associate gitu si floating IP address-nya. Kita tunggu saja dulu ini. Memang karena dia detailnya gak banyak, jadi untuk prosesnya juga lumayan lama. Lama ya. Ini langsung ke sini. Verify, kita masuk ke sini. Ke HTTP, ya kita masuk. Setelah masuk kita ke SSH. Jadi kita hanya ngecek lagi ya di Firefox apakah benar sudah tercreate atau tidak. Oke, ini sudah terbuat ya, nggak lama ya. Server kita add floating IP, production servernya ini 9 dengan IP ini ya. Baru nanti kita coba ngecek di setelah itu ini IP nggak tahu. Dua 250 ini kali ya. Satu 189 ada 189.
Sudah ya. Terus kita call ini itu 89, enter. Nah ada intinya dia. Selanjutnya itu panjang sekali soalnya. Bisa ini 89 kita set enter. Ya selesai, tinggal kita yang materialexample.com. Nah ada ya, dia ini jalan. Setelah kita ping, kita exit saja. Exit baru clear. Oke, sudah. Lanjut kita cek ke ini. Nah ini kita ke Firefox untuk mengecek apakah yang kita buat itu sudah ada atau belum. Nah, apa ini? Sampel developer 1 Red Hat. Ini harus di copy nih. Sampel aduh. Apa udah. Ini developer 1. Compute, terus kita ke mana ini? Project Compute Keepers. Project Compute Keepers. Nah ini ada Keepers Production 1 ya. Nah itu sudah ada berarti. Kita klik juga. Ada ya. Selanjutnya kita cek Project Network Routing IP. Network Routing IP. Confirm that has been created. Navigate Project Network. Sudah. Terus Project Network Security Groups. Network. Nah ini ada ya, security group. Terus kita navigate network security group, sudah. Project network rules, routers, network. Oke, ini memang routers. Ini ada ya networknya. Nah dan yang lain itu sudah ada. Kita tinggal review grid.
mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Terima kasih. Kasih. Sebentar kita aja dulu. Ya itu pass semua ya grade-nya. Dan kita coba untuk ini finish dulu. Takut lupa. Ya mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat malam.